Ya, kita lanjutkan ke bagian konsentrasi yang ketiga, yaitu fraksi mol. Nah, ini baru di kelas 12 ya. Fraksi, fraksi itu berarti pecahan ya. Nah, fraksi mol itu lambangnya adalah XT. X ya, X itu bisa XT, bisa XP. XT berarti terlarut, XP berarti pelarut ya. Yang saya akan tampilkan terlarut dulu karena sebenarnya hanya berubah sedikit saja ya. Hanya berubah sedikit saja dari XT menuju ke XP ya. Jadi T-nya tinggal diganti dengan P. XT di sini NT. Kalau di sini XP maka ini jadi NT ya. Di bawahnya tetap mol larutan. Mol larutan itu adalah gabungan dari terlarut dan pelarut. Ya. Nah, XT dan XP kalau digabung ini akan jadi 1. Nah, ini contoh soalnya, mari kita kerjakan kembali ya. Jadi di sini hanya melibatkan mol, tidak melibatkan massa ya. Jadi massa semuanya, massa terlarut atau massa pelarut wajib diubah ke mol. Itulah yang disebut sebagai fraksi mol. Silakan seperti biasa kalian coba jawab dulu soal ini. Ya, di sini fraksi mol urea dalam larutan yang mengandung 12 gram urea dalam 86,4 gram air. Nah, di sini ada data yang memang kurang lengkap ya. Kalau ada data yang kurang lengkap boleh ditanyakan. Ya, karena untuk mencari mol itu perlu mR. Kalau air mungkin kalian tahu ya, air itu berapa mR-nya. Saya tambahkan datanya. MR urea itu nilainya 60 ya. MR air ini paling sering kalian gunakan ya, ini 18. Nah, karena kita berbicara fraksi mol, ya, fraksi mol yang ditanyakan adalah fraksi mol urea. Maka kita akan sebutkan XT gitu ya. Berarti XT itu adalah mol terlarut dibagi mol larutan. Mol larutan itu gabungan NT ditambah NP gitu. Nah, mol terlarutnya boleh dicari dulu ya. MR-nya sudah ketemu, maka mol terlarutnya adalah massa terlarut dibagi dengan MR ya. Di sini massa terlarutnya ada 12 gram, dibagi MR-nya itu adalah 60. Berarti hasilnya adalah 0,2 mol. Kemudian massa pelarutnya ini ada 86,4 gram. Kemudian di sini untuk MR air itu 18 ya gram per mol. Nah, nanti supaya jadi mol saya tunjukkan ya satuannya masing-masing. Nah ini saya memang sengaja buat angkanya mudah ya, ini 4,8 mol. Jadi tinggal masukkan saja NT-nya 0,2 dibagi dengan NT-nya 0,2 ditambah dengan 4,8. Jadinya berapa nih? 0,2 dibagi 5 ya. Jadi hasilnya adalah 0,04 saja. Ya, karena di atas satuannya mol, yang bawah juga satuannya mol. Sehingga XT itu tidak punya satuan. Ya. Jadi ini hasilnya adalah 0,04. Ya. Jadi ini memang data yang ada dalam soal, ini gram, ini juga gram, tapi belum ada MR. Ya, saya sudah tambahkan MR-nya di sebelah. Oke, kita akan lanjutkan kembali ya. Nah, fraksi mol juga kadang dihubungkan dengan persen massa atau dari fraksi mol diubah ke persen massa. Ini hubungan yang bisa kita gunakan ya. Karena sebenarnya persen itu massa per massa kan ya. Gimana caranya mengubah fraksi menjadi massa ya? Ya tinggal dikali MR. Kan fraksi itu sama saja dengan mol gitu kan. Fraksi itu sama saja dengan mol. Berarti tinggal kali saja dengan MR baik XT-nya maupun XP-nya. Ya. Nah, ini dikali dengan 100%. Nah, ini contoh soalnya. Ini ada di salah satu tes ya, seperti ini. Nah, kita akan coba kerjakan kembali ya. Oke, di sini fraksi mol larutan metanol ya CH3OH ini juga belum ada AR-nya, tapi AR masing-masing itu punya hal yang umum ya. C itu umum AR-nya, H umum juga, O juga umum. Tapi memang tetap perlu ditambahkan datanya ya.
ARC itu adalah 12, ARH itu adalah 1, dan ARO itu adalah 16. Ya, silahkan dihitung. Berapakah MR dari CH3OH? Kita akan masukkan karena ditanya adalah persen, tadi sudah ada clue ya, rumus di dalam slide tadi. Tinggal dikalikan dengan MR. MR dikali X terlarut, kemudian dibagi dengan MR kali X terlarut, ini sebenarnya mencari massa gitu ya, ditambah dengan MR dikali X pelarut, berarti ini mencari massa pelarut, dikali dengan 100%. Ini ciri khas dari persentase adalah adanya pengali 100%. Masukkan angka-angkanya. MR dari terlarut berarti. MR terlarut ini kalau kita hitung CH3OH ini hasilnya adalah 32. Kemudian X terlarutnya 0,5 ya, 0,5. Nah, dibagi dengan MR-nya juga sama 32 kali 0,5 gitu ya. Ditambah MR zat terlarutnya itu kan MR pelarutnya air ya, berarti 18. X pelarutnya tadi kita sudah tahu di rumus sebelumnya bahwa XT ditambah XP itu harus sama dengan 1. Berarti kalau XT-nya adalah 0,5, maka XP-nya pun 0,5. Ya. Kemudian dikali dengan 100%. Kita masukkan. 32 kali 0,5 itu adalah 16 dibagi dengan 32 kali 0,5 16 ditambah 18 kali 0,5 itu 9 ya. Dikali 100%. Berarti ini adalah 16 per 25 kali 100%. Nah, jadi hasilnya adalah sekitar 64% ya. Sehingga jawaban untuk soal ini adalah pilihan yang C. Ya. Ini data-data yang ada di soal cuma satu sebenarnya, fraksi mol. Tapi karena kita bisa turunkan dari fraksi mol terlarut menjadi fraksi mol pelarut, maka kita bisa gunakan itu untuk menghitung persentase secara utuh. Ya. Nah, itu tentang fraksi mol yang dihubungkan dengan persen massa. Kita lanjutkan satu lagi materi konsentrasi yang belum dibahas, karena untuk molaritas sebenarnya sudah dibahas kemarin ya. Nah, ini satu lagi adalah namanya molalitas. Ya, molalitas itu adalah mol per kilogram pelarut. Mol terlarut per kilogram pelarut. Nah, di sini kalau kita uraikan, ini mirip sebenarnya dengan molaritas ya. Kemarin di hari Rabu kita sudah belajar itu, mengingat kembali massa terlarut dibagi MR dikali 1000, tapi satuannya gram per kilogram, dibagi massa pelarut. Hati-hati ya, karena kalau molaritas itu dibagi volume larutan ya. Kalau molalitas itu dibagi massa pelarut saja, bukan massa larutan. Hati-hati ya. Nah, contoh soal yang ini adalah konsep ya, soal konsep sama dengan pengertian dari molalitas. Di sini ada kata larutan 1 molal NaOH berarti terbuat dari 40 gram NaOH. 40 gram NaOH dibagi 40 kan 1 mol ya. Berarti 1 mol dibagi berapa kilogram air gitu kan. Berarti jawabannya adalah pilihan D. Oke, kenapa pilihan D? Karena kan dari pengertiannya mol terlarut dibagi dengan massa pelarut. Bukan volume pelarut, tapi massa pelarut. Massa pelarutnya kan 1 kilogram. Berarti kalau 1 kilogram itu sama saja dengan 1000 gram. Berarti jawabannya adalah pilihan D. Oke. Kemudian contoh soal yang lain kita kerjakan ya. Nah, ini juga bisa dihubungkan molalitas itu dengan persen massa, juga bisa seperti ini ya. Ini yang bawah ini persen W juga ya. Karena ini kan persen dengan persen. Oke, kita akan coba kerjakan satu persatu soal yang ini di OneNote. Ya. Nah, di sini anak-anakku sekalian, yang tadi sudah dibahas ya, ini harus 1000 gram air. Karena mol per kilogram, berarti 1 mol dalam 1 kilogram. Ya, yang tadi sudah dibahas. Sedangkan yang kedua, nah ini larutan gliserin gitu ya, dibuat dengan mengelarutkan. Kita tandai dulu kalau memang kita sangat suka
lebih teliti gitu ya, untuk lebih teliti ini dituliskan dulu. Nah, 45 gram ini adalah milik zat terlarut. Berarti kita sebutnya WP gitu ya. Kemudian ada lagi 100 gram H2O. Nah, ini 100 gram H2O, ini kita bisa sebut sebagai WP gitu ya. Nah, kemudian jika AR, nah ini AR untuk mencari MR ya. Nah, karena kita sudah punya massa masing-masing, maka kita akan gunakan rumus molalitas yang sudah diuraikan berarti. Karena kalau yang belum diuraikan kan harus mol sama kilogram ya. Berarti massa terlarut dalam gram dibagi MR-nya, ya, MR terlarut tentunya, dikali 1000, ini gram per kilogram, dibagi dengan massa pelarut. Ya. Masukkan angka-angkanya saja, massa terlarutnya sudah ada, 45 gram. Ya. Dibagi dengan MR-nya, silahkan dihitung, C3 H5OH3. Ya. Nah, ini bisa dicari dulu, dihitung dulu oleh kalian, ya. Dibagi dengan 92 ya. Kenapa 92? Yaitu MR-nya, ya. Sudah ketemu ya. Dikali 1000 dengan 100, ya. Nah, ini angkanya memang kurang enakan ya. Kalau 46 dibagi 92 ini kan setengah ya. Setengah kali 10, 5. Berarti ini kira-kira yang mendekati 5 mana? Jadi kita bisa dikira-kira kemungkinan besar adalah yang ini ya, yang paling mendekati 5. Jadi hasilnya adalah 4,89 molal. Kemudian kalau yang bawah, ya, yang bawah ini hubungan dengan persen massa molalitasnya. Tadi sudah ada juga ya caranya. Jadi molalitas dari persen massa itu adalah persen terlarut dibagi dengan MR-nya dikali 1000 per persen pelarut. Nah, jadi hasilnya adalah persen terlarutnya berapa nih? Persen terlarutnya adalah 20 dibagi MR terlarutnya C2H5OH itu alkohol ya. Etanol 2 kali 12 24 ditambah 6 30 jadi 46 ya. Kemudian dikali 1000 per 80. Nah, silakan dihitung kembali ya, dicoba-coba. Jadi di sini hasilnya adalah 2000 ya. 2000 dibagi 46 dibagi lagi dengan 8 ya. Jadi hasilnya adalah 5,43 ya. Atau kita bisa bulatkan saja karena di pilihannya cuma ada 5,4 ya sudah 5,4 saja ya. Sebenarnya masih panjang ya hasil hitungan. Kemudian kemolalan lautan ini juga sama ya, yang dicarinya molalitas juga, berarti kita masukkan dengan cara yang sama langsung saja karena rumusnya sudah kita tulis ya. Persennya itu adalah 10, kemudian dibagi MR-nya 58,5, kebetulan sudah ada di sana ya, dikali 1000 per 90. Nah, silakan berarti ini 1000 dibagi 58,5 gitu kan, dibagi lagi dengan 9. Hasilnya adalah 1,89 atau sekitar kalau dibulatkan ya, ini sebenarnya 1,89 nih, atau kalau dibulatkan itu sekitar 1,9 molal ya. Nah, itu pembahasan soal contoh. Untuk molaritas sendiri, ini sudah kita bahas ya di hari Rabu. Ya. Latihan-latihannya sudah, tapi silahkan saja ini kalian boleh lihat soal ini. Ya, dan kalian bisa pause dulu untuk melihat masing-masing soal. Kalian kerjakan, dan insya Allah kalian akan bisa. Ya. Nah, terima kasih, selamat belajar, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.